sebelum kita mulai aktivitas belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Heru, Ada Pak. hadir. Hendra, Oke, Pak. baik. Pada hari ini materi pelajaran kita itu adalah materi baru karena materi yang sebelumnya minggu lalu telah kita selesaikan, dan materi kita hari ini itu persamaan kuadrat. Silakan buka bukunya halaman 121. Saya buka ya. Persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajarannya di sini yaitu siswa mampu untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan persamaan kuadrat, dan juga siswa mampu untuk mencari akar-akar daripada persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita masuk ke materi. Materi kita yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat secara definisi adalah suatu persamaan yang mana pangkat tertinggi dari persamaan tersebut adalah 2. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat, bentuk umum yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang mana A di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini A dikali 0 dikali x kuadrat itu menjadi 0, maka x kuadrat ini akan hilang, dan yang tersisa hanya bx plus c ini. Dan bx plus c ini bukan persamaan kuadrat karena persamaannya pangkat tertingginya ini 1, x ini kan. Jadi ini adalah pangkat persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Ya, cara yang pertama yaitu cara pemfaktoran, cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Baik, cara yang pertama yaitu cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran. Jadi berdasarkan bentuk umum ini dapat kita gunakan cara pemfaktorannya, yaitu karena kita tuliskan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka cara pemfaktorannya yaitu 1 per A dikali dalam kurung AX ditambah P dikali dalam kurung AX dikurang Q. Tetapi sebelum sampai ke sini kita perlu memahami dulu konsepnya, yaitu kita cari terlebih dahulu AC-nya, A dikali C. Ini A dikali C-nya, yaitu hasil dari AC kita misalkan itu PQ. Maka P plus Q ini, PQ ini, P ditambah Q ini harus sama dengan B. P ditambah Q ini harus sama dia dengan B yang ini. Ini untuk cara pemfaktoran. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal pada buku. X kuadrat dikurang 8x. Contoh ya di sini. Contoh x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 sama dengan 0. Tadi sampai di sini sudah paham? Sudah. Sudah? Jadi tanya. Ini.
Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu AC-nya. Pertama, kita cari penyelesaian. Yang pertama kita tentukan dulu A-nya. A itu nilai dari di samping X kuadrat ini. Karena dia tidak ada maka itu 1. A-nya 1. Kemudian B. B-nya itu di samping dari variabel X ini yaitu negatif 8. B-nya negatif 8. Kemudian yang C-nya yaitu yang ini 15. Maka yang pertama kita cari yaitu AC. A dikali C. A dikali C-nya, A dikali C yaitu 1 dikali 15 sama dengan 15. Nah, 15 ini kita misalkan dia adalah PQ-nya. 15 ini PQ. 15 PQ kan? Maka berapa nilai yang dia dijumlahkan itu 15. Nah, kita cari yaitu negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 dikali negatif 5 dia 15. Nah, ini dianya. Kemudian kalau ditambahkan negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8 hanya. Sesuai dengan ini ya, negatif 8 dianya. Yang B ini tadi. Ini yang B ya. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan nilai-nilainya tadi ABC-nya ke sini. Yang sininya. Yaitu 1 per A dikali AX ditambah P dikali AX dikurang Q. Nah, 1 per A. 1 per A nya tadi berapa? A nya itu 1 ya, 1 per 1 jadinya. Kemudian AX, A nya tadi 1 kali X maka dia X. Jadi X saja, satunya tidak perlu dituliskan. Kemudian ditambah P. P nya tadi berapa? Ini kita misalkan dia P. Ini yang P, ini yang Q. Ditambah P. P nya tadi berapa? P nya negatif 3. Maka di sini X dikurang negatif 3. Kemudian dikali dalam kurung AX. A nya tadi 1 kan? 1 kali X maka dia X dikurang Q. Q nya berapa? Q nya negatif 5. Berarti dia menjadi positif 5. Sama dengan 0. Karena 1 per 1 ini 1 maka dia tidak perlu kita tuliskan lagi, kita hapus saja. Karena dia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Nah, di sini kita dapatkan X-nya. X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X negatif 3 nya ini pindah ruas. Kalau dia pindah ruas dia menjadi positif. X-nya sama dengan 3. Kemudian X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 nya pindah posisi. Maka dia menjadi negatif. X nya menjadi negatif 5. Nah, inilah dia akar-akarnya yang kita dapat, yaitu X sama dengan 3, X sama dengan negatif 5. Yang mana jika kita substitusikan X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 5 ke persamaan X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 ini, maka hasilnya pasti 0. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Pak. Paham ya? Baik. Kalau begitu kita lihat soalnya nomor 1. Ada yang bisa mengerjakan di sini? Nah, Heru silakan.
jawabannya? Apakah benar? Betul, Pak. Betul ya? Di sini soalnya 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita cari, kita tentu apa dulu? Kita tuliskan A, B dan C-nya. A-nya di sini 3, B-nya 10 dan C-nya 3. Maka kita cari nilai A dikali C-nya, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian kita tentukan nilai PQ-nya nih. Berapa ditambah berapa dia menjadi 10, kemudian berapa dikali berapa dia menjadi 9. Didapatkan yaitu 1 dan 9. Karena 1 dikali 9 dia 9, 1 ditambah 9 dia 10. Sesuai dengan yang B-nya ini tadi, rumus awal itu tadi kan. P ditambah Q-nya harus sama dengan B. Kemudian kita substitusikan. Di sini 1 per A dikali AX ditambah P dikali AX dikurang Q sama dengan 0. Kita masukkan nilainya 1 per A-nya berapa? A-nya 3 dikali AX. A-nya 3 dikali X, maka 3X ditambah Q-nya. P-nya. P-nya berapa? P-nya ini dia, 1 tadi. Tambahkan 1. Kemudian AX dikurang Q. AX-nya tadi 3X dikurang Q-nya 9, maka 3X kurang 9 sama dengan 0. Maka kita dapatkan, kemudian ini dikalikan sepertiganya dikali ke dalam sini, ke 3X ditambah 1. Maka menjadi X ditambah 1 per 3. Dia tidak boleh kedua-duanya dikalikan ya, dia hanya 1 saja. Kemudian X ditambah 1 per 3 sama dengan 0. Kemudian sepertiganya ini kita pindah luaskan menjadi X sama dengan negatif 1 per 3. Kemudian ataunya di sini yang 3X dikurang 9 sama dengan 0, maka 3X sama dengan negatif 9-nya kita pindah luas maka menjadi positif, maka menjadi 9. Kemudian X sama dengan 9 per 3-nya kita pindah luaskan per 3, maka X sama dengan 3. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Masih paham semua ya? Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di cara pemfaktoran saja. Untuk tugas di rumah silakan kerjakan soal selanjutnya, yaitu nomor 2 sampai 5-nya. Baik, Pak. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi kita selanjutnya, yaitu tentang mencari akar-akar kesamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa